Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi qubid wa fihi nafkhah wa fihi sa'aqah wa fihi taqumus sa'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan Nabi Adam, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. Fa'akthirus salata fihi alayya, maka perbanyaklah bersalawat di dalamnya atasku. Kita bersyukur hari ini, hari Jumat 13 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Thayyibah, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam sebuah kajian Islam ilmiah membahas tema wasaya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mi'ah yaumil akhirah min hayatihi syarifah. Wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tema ini saya ambilkan dari sebuah kitab dengan judul yang sudah saya sebutkan tadi, ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Hajj dan Fadilat Syekh Saleh bin Abdurrahman Al-Husain. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin.
tema tentang wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Poin pertama adalah maksud dari tema ini. Maksud dari tema ini adalah wasiat, yaitu pesan penting bagi yang mau meninggal agar dilaksanakan setelah meninggal orang yang berwasiat tersebut. Dan wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW berarti membicarakan tentang wasiat sekitar 100 hari sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Madinah pada sekitar tanggal 25 dari bulan Dzulqa'dah untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Dan kemudian 25 Dzulhijjah, lalu sampai kepada Dzulqa'dah, lalu sampai ke bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Muharram tahun ke-11 Hijriah, Muharram, kemudian Safar, kemudian hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat. Jadi wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW ini maksudnya adalah pesan-pesan penting beliau sampaikan sebelum beliau meninggal sekitar 100 hari. Dari mulai tadi tanggal 5 bulan Dzulqa'dah sampai tanggal 12 Rabiul Awal, 100 harian lah sekitar itu. Kemudian itu adalah makna dari tema kita, wasiat terakhir Nabi. Kemudian tema ini penting. Mengapa? Karena yang namanya wasiat sesuatu yang pesan penting. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan dapati wasiat adalah pesan penting dari orang yang mau meninggal, dikerjakan setelah yang memberi wasiat meninggal. Nah, ini bukan sembarang wasiat, karena yang memberi wasiat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita saja kalau ada bapak atau ibu kita sebelum meninggal mewasiatkan sesuatu, maka kita akan sangat ingat dan sangat berusaha untuk mewujudkan apa yang diwasiatkan, meskipun kadang-kadang penuh dengan perjuangan, meskipun kadang-kadang perkara yang remeh. Bagaimana yang memberi wasiat bukan hanya sekedar bapak atau ibu, tetapi manusia yang lebih wajib kita cintai daripada bapak dan ibu. Apalagi wasiatnya wasiat yang penting, sangat penting, mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Maka ini, perkara ini atau tema ini adalah sangat penting. Kemudian juga tema ini sangat penting karena tepat kita di dalam bulan Rabiul Awal, yang mana sebagian kaum muslimin biasanya di dalam bulan Rabiul Awal sibuk membicarakan tentang hari dan tanggal serta bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Senin 12 Rabiul Awal. Padahal kalau kita perhatikan
buku-buku sejarah seperti Syiar Alamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, seperti As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, menyebutkan, dan juga Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan bahwa terjadi ikhtilaf di antara para ulama tentang tanggal kelahiran dan bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hari tidak ada ikhtilaf, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang puasa hari Senin. Beliau mengatakan dzaka yaumun wulidtu fi, itu adalah hari aku dilahirkan. Adapun tanggal, bulan, ini terjadi ikhtilaf. Adapun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, hari tahun ke-11 Hijriah. Semestinya kalau kita ingin benar-benar memperhatikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih perhatian kepada wasiat beliau sebelum beliau meninggal. Apalagi hari, tanggal dan bulan beliau meninggal tidak ada ikhtilaf di antara para ulama. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Baik, makna tema sudah dipahami, kemudian pentingnya tema ini sudah saya sampaikan. Sekarang apa saja wasiat-wasiatnya? Di dalam buku ini disebutkan ada 15 wasiat, baik itu berupa perintah atau berupa larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk dijauhi. Saya sebutkan dulu 15 ini karena yakin waktunya tidak cukup, tetapi saya sebutkan 15 ini agar menjadi perhatian. Nanti kita bahas mana yang paling terpenting dari 15 ini. Yang pertama, al-wasiyatu bis-shalah, wasiat untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, al-wasiyatu bil-i'tisami bil-kitabi was sunnah, wasiat untuk selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, al-wasiyatu bi-alil bait, wasiat untuk memuliakan, menghormati ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, al-wasiyatu bil ansar, wasiat untuk berbuat baik kepada kaum Ansar, penduduk asli kota Madinah. Yang kelima, al-wasiyatu bi ta'ati waliyil amr, wasiat untuk taat kepada pemimpin yang sah dari kaum muslimin. Yang keenam, al-wasiyatu bi hurmatil muslim, wasiat untuk menjaga kehormatan diri seorang muslim, baik itu harga dirinya, kehormatan istri dan anak-anak perempuannya, ataupun darahnya. Kemudian yang ketujuh, al-wasiyatu bin nisa, wasiat untuk berbuat baik kepada para istri. Yang kedelapan, al-wasiyatu bil khadam, wasiat untuk berbuat baik kepada para pembantu, pekerja yang bekerja dengan kita. Yang kesembilan, al-wasiyatu bil amanah, wasiat untuk
selalu melaksanakan amanah apa yang diberikan amanahnya kepada kita. Yang ke-10, al-wasiyatu bi ikhrajil yahud wan nasara min jaziratil arab. Wasiat untuk mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari jazirah Arab. Yang ke-11 adalah at-tahdhir minasy-syirk, peringatan keras dari melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 at-tahdhir minal bid'ah, peringatan keras dari melakukan perbuatan bid'ah. Yang ke-13 at-tahdhir min fitnatit taharuj wal iqtital, peringatan keras untuk menjauhi saling membunuh, ya, saling menumpahkan darah. Yang ke-14 at-tahdhir minar riba, peringatan keras untuk agar menjauhi perbuatan riba. Yang ke-15 al-wasiyah bitablighid din, wasiat untuk mendakwahkan agama ini. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat yang pertama adalah wasiat untuk menjaga sholat. Apa dalilnya wasiat untuk menjaga sholat? Atau sebelum dalil, apa yang dimaksud dengan menjaga sholat? Yang dimaksud dengan menjaga sholat 5 waktu adalah tidak melalaikan sholat tersebut. Bagaimana tidak melalaikan sholat? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Allah berfirman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat, ya, neraka wail bagi orang yang sholat. Kenapa mereka mendapatkan wail? Karena mereka lalai tentang sholatnya. Apa itu wail? Siksa wail di dalam neraka itu apa? Maka wail artinya atau maknanya atau tafsirannya adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'ahul jibalu lama'. Dia adalah jurang dalam neraka jahanam. Kalau dimasukkan ke dalam jurang tersebut gunung, maka niscaya gunung itu akan meleleh. Saking panasnya neraka wail, saking panasnya neraka wail. Berarti berbahaya sekali. Fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Ada tafsiran yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wadin fi jahannam ba'idul qa'ri khabithut ta'am. Wail adalah lembah yang dalam di dalam neraka jahannam, baunya busuk. Sebuah tempat kalau dalam kemudian baunya busuk, maka akan semakin mematikan yang masuk ke dalam tempat tersebut. Nah, ini wail disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang sholat. Sholat juga dia ternyata, tetapi lalai tentang sholatnya. Surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 5. Apa yang dimaksud lalai tentang sholatnya? Dan inilah yang tidak menjaga sholatnya, ya.
yaitu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, imma an fi'liha bil kulliyah kama qalahu Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri orang yang lalai dari salatnya adalah orang yang tidak mengerjakan salat sama sekali nggak salat, padahal dia muslim. Nah, ini tidak menjaga sholat, ini lalai sholat jenis pertama. Yang kedua, wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Yang kedua, orang yang lalai sholatnya, tidak menjaga sholatnya, orang yang mengerjakan sholat di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, mengerjakan sholat di luar waktu, kama qalahu Masruq wa Abu Duha, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Masruq, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud tidak menjaga sholat adalah wa imma an waqtihal awal fayuakhirunaha ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang mengakhirkan pelaksanaan sholat di akhir waktu terus menerus, kebanyakan sholatnya di akhir waktu. Sebelum azan maghrib 3 menit sholat asar, sebelum azan asar 3 menit sholat zuhur. Nah, ini orang yang tidak menjaga sholat, yang lalai dari sholatnya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bihi. Yang keempat, yaitu orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang mengerjakan sholat dengan tidak menyempurnakan rukunnya. Kalau sholat dia terlalu cepat, tidak tumakninah, 21 rakaat 7 menit, nah, ya, terlalu cepat, ruku sujudnya tidak tumakninah. Ini orang yang melalaikan sholat dan tidak menjaga sholat, seperti orang munafik. Mereka kalau sholat naqara arba'an. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Itulah sholatnya orang munafik. Yarqubus syams, kalau azan asar dia menunggu matahari, nggak mau sholat. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sampai jika matahari tersebut terletak di antara 2 tanduk syaitan. 2 tanduk syaitan itu seperti ini bentuknya. Nah, nih, lihat ya. Sampai jika terletak antara 2 tanduk syaitan. Ini kan seperti tanduk jadinya. Mau terbenam. Qama, baru dia bangun ngerjain apa? Sholat asar. Fanaqara arba'an, maka dia sholatnya dalam keadaan naqara yanquru. Itu naqara yanquru itu seperti ayam matuk makanannya, ya, cepat. La yadhkuruna Allah fiha illa qalila, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Nah, ini yang keempat dari yang melalaikan sholat, ya. Yang kelima, wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha. Yang kelima, orang yang tidak menjaga sholat, lalai dari sholatnya, kalau lagi sholat tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati saat sholat, hanya gerakan ritual ruku, sujud, ya, tidak, nggak ada sama sekali ruh di dalam sholatnya, tidak khusyuk,
tidak paham apa yang dibaca. Nah, ini namanya tidak menjaga sholat. Itulah 5 poin. Ya, kalau boleh saya tambahkan yang keenam, apa itu? Yaitu kadang sholat, kadang tidak sholat. Seperti orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul atamah." Salat paling berat atas orang munafik salat subuh dan salat isya. Mereka cuma semangat salat zuhur, asar, maghrib. Subuh dan isya enggak semangat untuk mengerjakannya karena tidak bisa riya, tidak bisa memperlihatkan sholatnya di hadapan manusia. Nah, ini 6 orang yang tidak menjaga sholat. Kalau bapak ibu terlepas dari 6 ini, berarti bapak orang yang menjaga sholat. Coba pak, yang ngantuk-ngantuk, ulangi 6 tadi. Hah? Siapa yang bisa? Monggo. 6. 1. Orang yang tidak sholat sama sekali, ini tidak menjaga sholat. Yang kedua, orang yang mengerjakan sholat di luar waktu. Yang ketiga, mengakhirkan sholat dari waktunya, ya, tanpa ada alasan. Yang keempat, tidak menyempurnakan rukun sholat. Yang kelima, tidak khusyuk, tidak hadir hati. Yang keenam, yang sholat, yang kadang sholat, kadang tidak sholat. Taib. Apa dalil bahwa ini wasiat Rasulullah sebelum meninggal? Nah, ini penting. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dari hadis istri Nabi Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim, Imam Ibnu Hibban dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yugharghiru biha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuhu as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum." Berkata Ummu Salamah, istri Nabi, salah seorang terdekat dengan Rasulullah, dan Anas bin Malik, salah seorang terdekat dengan Rasulullah karena pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dua-dua berkata, adalah wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dada beliau sudah sesak, lisan beliau sudah berat, saat sekarat, berarti jagalah sholat, jagalah sholat, dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, kana akhiru kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah adalah perkataan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sebelum wafat. Jagalah sholat dan takutlah kepada Allah dalam perbuatan kalian terhadap budak-budak kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ironi sekali kalau di zaman sekarang ada orang yang melalaikan sholat, sebagaimana 6 perkara yang sudah kita sebutkan tadi. Belum lagi kita sebutkan, kalau kita sebutkan kedudukan sholat dalam Islam, belum lagi kita sebutkan keutamaan sholat dalam Islam, belum lagi kita sebutkan
bahaya orang yang tidak menjaga sholat dalam Islam. Ya, Umar bin Khattab berkata, la hadza fil Islam liman taraka salata muta'ammidan. Tidak ada bagian keislaman sama sekali siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, kalau seandainya ada orang ya mengatakan bujuk saya agar saya sholat, maka salah satu caranya yang mudah adalah kamu itu budaknya Allah, taat saja kepada Allah. Allah memerintahkan untuk kita sholat, budak sesuai dengan perintah rajanya, nggak usah terlalu mencela-mencele kesombongan. Kok ajak saya sholat atau bujuk saya sholat? Nggak perlu dibujuk sholat. Yakini saja kamu itu budaknya Allah, makhluknya Allah, makhluk budak Allah, maka kerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang raja. Kita ini budaknya Allah, diciptakan oleh Allah jadi manusia pun alhamdulillah. Kok banyak mencela-mencele, bujuk saya biar sholat, gimana? Paham ini para ikhwah? Baik. Wasiat yang kedua adalah wasiat berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah yang dimaksud di sini adalah hadis. Dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah wasiat, termasuk wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhaji, ya, ketika Rasulullah SAW berhaji kemudian berkhutbah di Namirah saat wukuf tanggal 9 Zulhijjah, maka beliau mengatakan, qad taraktu fikum, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian, ma lan tadhillu ba'dah in i'tasamtum bih kitab Allah. Selama kalian berpegang teguh kepada apa yang aku tinggalkan, kalian tidak akan pernah sesat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quranul Karim. Kemudian lanjutannya, wa antum tus'aluna anni fi fama antum qailun. Nanti di hari kiamat kalian akan ditanya tentang aku, apa yang kalian jawab? Qalu nashhadu annaka qad ballaghta wa addaita wa nasahta. Lalu para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalahmu, menunaikan risalahmu, memberikan nasihat kepada kami. Dari sini kita ambil pelajaran wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir sebelum beliau wafat, karena haji wada, pulang dari haji wada beberapa bulan setelahnya beliau wafat. Ya, pulang dari bulan Dzulhijjah di haji wada, kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal beliau wafat. Nah, ini adalah wasiat terakhir. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah ada orang mengatakan pembodohan terhadap umat Islam kalau ada orang mengajak, ayo berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini sebuah pembodohan. Kalau seandainya tidak berpegang teguh kepada pemahaman para ulama, maka kita katakan, wahai saudaraku, kalau anda faham apa yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tentunya anda akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama. Tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman sendiri. Nah, ini ya. Ini kadang-kadang dakwah sunnah dituduh membodohi umat.
mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman para ulama, itu tuduhan keji, fitnah, dan dia akan bertanggungjawabkan kelak nanti pada hari kiamat. Ya, iya, yang benar adalah Rasul SAW mengatakan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lihat hadis tadi. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Muwatta dalam kitabnya, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnata nabiyyi. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah sesat selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kitab Allah dan sunnah Nabi. Ini kan ajakan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah ada perintah untuk belajar kepada para ulama. Jadi benar-benar tuduhan, fitnah, keji kalau seandainya dituduh dakwah sunnah tidak memakai pemahaman para ulama. Ini tidak benar. Ya, ajaklah manusia berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan berpegang teguh kepada adat kebiasaan. Jangan berpegang teguh kepada otak, logika. Ya, karena yang dinamakan otak, logika itu sebenarnya hawa nafsu. Ya, jangan berpegang teguh kepada selain Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan nanti ketika orang mempelajari Al-Quran dan Sunnah, di situ ada perintah agar Al-Quran dan Sunnah ini dipelajari dengan pemahaman siapa? Para ulama, terutama ulama salaf. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Nah, inilah. Ya. Jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan dakwah sunnah itu membodohi umat, mengajak umat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sedangkan dia tidak bisa baca Quran? Maka jawabannya, ya, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip hidup. Nanti mempelajarinya bersama siapa? Para ulama. Seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wasiat untuk berbuat baik kepada ahlul bait. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berdiri berkhutbah di daerah namanya Khum, antara kota Mekah dengan kota Madinah. Lalu beliau bersabda, amma ba'du, ala ayyuhan nas, ingatlah wahai manusia, fa innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia, yushiku an ya'tiya rasul rabbi fa uji, hampir saja ada datang utusan dari Rabbku untuk mencabut nyawaku, maka aku akan menjawabnya. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang berat. Awwalahuma kitabullah, yang pertama adalah Al-Quran, fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi, maka ambillah Al-Quran, berpegang teguhlah. Lihat, ini hadis Rasul loh. Malah kita dituduh membodoh-bodohi umat katanya. Lalu kalau tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan siapa? Berpegang teguh dengan apa? Dengan otak, dengan perasaan, logika, adat kebiasaan? Enggak, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian juga untuk berbuat baik kepada ahlu baitku, ahlu baitku, ahlu baitku. Siapa itu ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah istri beliau, istri-istri beliau.
Yang kedua adalah keturunan Ali. Semua keturunan Ali adalah ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Yang ketiga, keturunan dari Abu Talib. Dari Abu Talib itu banyak yang muslim, seperti keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga banyak yang muslim, ya. Kemudian keturunan dari Hashim, ya, ini banyak juga yang muslim. Nah, itu adalah ahlul bait. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita mendapati di depan kita ada seorang yang merupakan keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kita adalah bermuamalah dengan yang selayaknya, lebih daripada muslim biasa. Yang ketiga, mendoakan mereka mendapatkan berkah. Yang keempat, yang ketiga, mencintai mereka. Yang keempat, membela mereka. Yang kelima, menasehati yang tidak soleh dari mereka, ya, menasehati yang tidak soleh dari mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah memberikan hak mereka dari 1/5 dari fai, yaitu upeti-upeti yang ada. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian beberapa saya lewati, ya. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya adalah wasiat untuk taat kepada pemimpin muslim yang sah selama tidak memerintahkan kepada maksiat, ya. Ini yang keempat yang saya jelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berhaji, beliau bersabda, in ammara alaikum abdun mujadda'un aswadu yaqudukum bi kitabillah fasma'u wa ati'u. Ketika haji beliau bersabda, jika ada yang memimpin kalian budak bukan orang merdeka, kemudian cacat tubuhnya, tetapi memimpin kalian dengan Al-Quran, maka dengarkan dan taati. Nah, tidak boleh memberontak, ya. Apalagi ini musim-musim seperti ini, hati-hati, tidak boleh memberontak. Apalagi jangan sampai menumpahkan darah. Ada syarat-syarat diperbolehkan untuk memberontak apabila pemimpinnya kafir. Buah indakum minallahi fihi bur'an. Kafir, jelas kekufurannya. Kita punya dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa dia kafir, ya. Kalau masih katanya, jangan, tidak boleh. Itu satu. Yang kedua, ma aqamu fikumus shalah. Kalau sudah tidak membolehkan lagi untuk sholat, nah, kita sekarang sholat subuh enak, ya, Jumat sholat berjamaah tidak terlarang, nah, biarkan, ya. Masalah pemimpinnya tidak sholat itu urusan mereka. Yang penting kita dibiarkan bisa mengerjakan sholat, tidak boleh kita merontak. Kalau tidak memperbolehkan sholat dan mengerjakan sholat berjamaah atau Jumat, baru setelah itu boleh. Itu pun ada syarat yang ketiga, kalau pemberontakannya tidak mendatangkan kerusakan yang lebih besar daripada sebelum diberontak. Nah, itu tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa pemberontakan pasti akan mendatangkan kebaikan lebih daripada sebelum diberontak. Yang ada adalah pemberontakan selalu mendatangkan kerusakan lebih parah daripada sebelum terjadi pemberontakan.
Ya, nah itu dia. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu, nah ini di zaman sekarang penting, menjaga kehormatan seorang muslim terutama di media sosial. Tidak boleh melecehkan orang, asal memviralkan orang untuk merendahkannya. Itu bukan sifat kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika haji wada, beliau berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haram ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian, darah kalian, kehormatan kalian di antara kalian suci sebagaimana bulan suci ini, hari suci ini, di tempat yang suci ini. Nah, ya. Jadi hati-hati ini yang sering main media sosial, jangan sampai merendahkan kaum muslimin. Ya, apa-apa diviralkan dengan video, nggak boleh itu. Tidak boleh merendahkan kaum muslimin. Wasiat selanjutnya yaitu berbuat baik kepada para perempuan. Ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanun 'indakum laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Sesungguhnya mereka itu adalah tawanan di tengah-tengah kalian. Istri itu Pak lemah posisinya bagaimanapun. Tidak bisa keluar rumah tanpa izin suami. Tidak bisa tidak bisa mengerjakan suatu amalan sunnah terutama puasa tanpa izin suami jika suami ada di tempat. Bahkan adabnya seorang istri tidak bisa menggunakan hartanya kecuali memberitahu atau meminta izin kepada suami, padahal itu harta istri sendiri. Maka wajib kita para suami untuk lebih bersabar dengan istri. Ya, kita para suami yang lebih dituntut untuk lebih dewasa. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan kepada istrinya, kamu dewasa sedikit dong, pahami sedikit dong. Enggak bisa, enggak boleh itu. Kita yang lebih dituntut untuk lebih dewasa, yang lebih bersabar kepada istri kita. Perempuannya seperti itu. Ya, kadang marah nggak jelas, apalagi kalau sudah dalam keadaan haid, dia kan tidak nyaman, keluar dari kemaluannya darah kan nggak nyaman, ya tidak pede. Maka suami yang harus lebih bersabar kepada para istri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya adalah wasiat untuk berbuat baik kepada para pembantu. Ya, di dalam hadis riwayat Imam Hakim, kana akhir wasiyati Rasulullah SAW wa yugharghiru biha fi sadri wa ma yakadu yafidu biha lisanu as-salah as-salah ittaqullah fima malakat aymanukum. Adalah wasiat paling terakhir Rasulullah SAW ketika dada beliau sudah sesak, lisan beliau sudah berat. Jagalah sholat dan takutlah kepada Allah dalam bergaul kalian dengan budak-budak kalian. Derajat yang paling rendah adalah budak, di atas budak pembantu. Budak dan pembantu tidak sama, tetapi sama-sama bekerja dengan kita. Maka jangan sampai tidak berbuat baik kepada pembantu-pembantu kita. Kemudian selanjutnya wasiat untuk melaksanakan amanah. Ya, melaksanakan amanah.
Ada diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat hari tasyrik, kata beliau, ala wa man kanat indahu amanah falyuaddiha ila man i'tamanahu 'alaiha. Siapa yang memiliki amanah maka tunaikan kepada yang memilikinya. Ya, termasuk hal yang paling pertama nanti akan paling cepat hilang di akhir zaman adalah al-amanah. Orang sudah tidak amanah lagi, dititipi barang tidak sampai kepada yang dipesankan. Ya, ini termasuk wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu wasiat tentang menjauhi perbuatan kesyirikan. Kesyirikan dosa paling besar, dan kesyirikan ada penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan orang saleh. Ya, kuburan dibangun, kemudian dimegahkan, bahkan kadang-kadang lebih megah, lebih wangi daripada masjid. Ya, orang merasa lebih khusyuk beribadah di kuburan daripada di dalam masjid. Lebih bisa berdoa yang khusyuk di kuburan daripada di dalam masjid. Mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu di samping kuburan tertentu. Menjadikan ada kuburan-kuburan keramat, menganggap kuburan-kuburan itu mendatangkan berkah. Ini namanya terlalu berlebihan terhadap kuburan. Lihat hadis Rasul riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dua orang yang paling terdekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bercerita, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam keadaan sakit keras, beliau menutup wajahnya dengan kain. Fa idza tamma kasyafaha. Kalau sudah dadanya atau nafasnya itu sesak, beliau buka kainnya. Faqala wa huwa kadzalik. Dalam keadaan demikian beliau bersabda, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Apa yang dimaksud menjadikan kuburan nabi sebagai masjid? Membangun kuburan, dibangun semegah-megahnya, lalu sholat di dalamnya, atau beribadah di sekitar kubur, lebih khusyuk sholat di sekitar kubur. Dulu saya waktu di pondok tahfidz belum kenal dakwah sunnah, saya sering deres itu murojaah Quran di samping kuburan para wali. Iya, itu kebiasaan saya. Jadi tidak usah dibohong-bohongi, tidak bisa kita dibohongi. Orang saya pelaku dulu. Ya. Kadang menganggap bahwa kuburan ini mendatangkan berkah, meletakkan air di kuburan. Kalau air itu diletakkan di kuburan, atau tasbih atau peci di kuburan, maka barang yang diletakkan di kuburan yang dikeramatkan tersebut menjadi berkah. Ini termasuk daripada menjadikan kuburan sebagai masjid, atau membaca Al-Quran di samping kuburan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Bacailah Al-Quran di dalam rumah-rumah kalian, menunjukkan tempat membaca Al-Quran bukan di kuburan. Mengkhususkan membaca Al-Quran di kuburan, ini menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Dan ini adalah dikhawatirkan, lihat bahasa saya jangan dipelintir, dikhawatirkan bisa menghantarkan kepada kesyirikan, dan sudah terjadi.
akhirnya berdoa kepada orang yang dikubur, madad madad, wahai wali fulan, kami datang, beri kami kekuatan, beri kami anak, beri kami rezeki. Ada yang seperti itu tidak bisa dibungkiri. Ada yang seperti itu fakta di lapangan. Karena kenapa? Menyalahi hadis Rasul, menjadikan kuburan nabi-nabi atau orang-orang soleh sebagai masjid. Lihat hadis Rasul lagi, riwayat Bukhari Muslim, dan subhanallah hadisnya tanpa ada keraguan, Bukhari Muslim sahih gitu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi lam yaqum minhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda saat sakit yang beliau tidak bangun lagi dari sakit tersebut, la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah telah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, laula dzalik la ubriza qabruh, kalau seandainya hal tersebut ya tidak beliau khawatirkan, maka niscaya kuburan Nabi akan nampak. Khusyya an yutakhadha masjidan, dikhawatirkan dijadikan kuburannya sebagai masjid. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jundub radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, qabla an yamuta bi khams, sebelum 5 hari beliau meninggal, beliau bersabda, ala wa inna man kana qablakum kanu yattaqiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, Yahudi, Nasrani, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, jangan jadikan oleh kalian seluruhnya kuburan-kuburan sebagai masjid. Aku larang kalian. Coba bagaimana sekarang nanti di hari kiamat, orang-orang yang mengagungkan kuburan dibangun miliaran, kadang-kadang miliaran. Betul atau tidak? Fakta di lapangan itu nggak bisa dibohongkan. Miliaran membangun kuburan. Bagaimana mereka akan berhadapan nanti di hari kiamat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aku larang akan hal itu. Wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini keluar 5 hari atau 5 hari sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Berarti setelahnya beliau meninggal, berarti hukumnya kuat. Kenapa? Karena tidak ada yang menghapusnya. Karena beliau setelahnya meninggal, hukumnya tidak ada yang menghapusnya karena setelahnya beliau meninggal. Kita tidak melarang orang berziarah kubur, silahkan berziarah kubur, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan fitnah kita untuk melarang kita berziarah, bahwasanya dakwah kita melarang untuk berziarah kubur, atau dakwah kita mengatakan berziarah kubur adalah syirik. Enggak. Yang kita larang adalah kuburan dibangun bermegah-megah lalu menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, dan itu fakta di lapangan. Lalu kemudian yang lebih parah lagi, berdoa kepada orang yang sudah mati ya dengan dalih tawassul. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena fala tad'u ma'allahi ahadan. Allah berfirman, janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada seorang pun dari selain Allah. Tidak boleh. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fakta di lapangan bahwasanya memang berdoa kepada selain Allah, kepada orang-orang yang sudah mati, itu terjadi. Itu yang kita larang. Jangan kemudian playing victim, bahwa kita melarang berziarah kubur, bahwa kita mengatakan bahwa berziarah kubur adalah syirik. Enggak. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, dan itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Lihat, sekarang banyak yang komen yang enggak baik. Saya sedang menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana dia berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal ini. Takut engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya hatimu yang paling dalam akan hal ini. Ini sekarang saya bacakan hadis Rasul. Rasul SAW melarang untuk kuburan dikeramiki, duduk di atasnya atau dibangun di atasnya. Dilarang, hadis Muslim, jelas hadisnya, seperti matahari di siang bolong. Kalau seandainya ada hadis yang membolehkan, mungkin kita lebih dahulu membangun kuburan tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Habibah, Ummu Salamah, mereka bertiga bercerita, mereka baru dari Ethiopia. Mereka dapati bahwasanya di dalam Ethiopia ada gereja, kemudian terdapat patung-patung. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ulaik, mereka itu, idza kana fihim ar-rajulus salih mata famata, kalau ada orang soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan, maka ada kuburannya, dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, lalu mereka bikin patung-patung agar diingat itu orang. Ya, faulaika syirarul khalqi indallah. Lihat, mereka adalah makhluk paling buruk di sisi Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita bukan menjelek-jelekan orang, tetapi ini kita ingin menasehati. Kadang menasehati dituduh menjelek-jelekan, ya. Kemudian kadang aneh lagi cara berpikirnya. Alah, kalian ini orang-orang yang sibuk dengan dakwah salaf, dakwah sunnah, sering sekali membicarakan amalia orang lain, sedangkan musuh-musuh umat Islam sudah sampai ke bulan. Yang nyuruh ente sampai ke bulan siapa? Siapa yang nyuruh kita sampai ke bulan? Yang diperintahkan, perintah paling utama bagi kita adalah bertauhid. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidak ada yang dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas murni, hanya untuk Allah Subhanahu. Itu adalah perintah paling besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperingatkan dengan keras umatnya agar menjauhi perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah dijauhi, karena ini adalah perintah keras atau larangan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Dawud, kemudian Imam At-Tirmidzi, ya, dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa yang diantara kalian hidup maka akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Kalau sudah berselisih, agar satu kesatuan kaum muslimin, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Jadi bersatunya di atas sunnah, bukan asal nyatu. Ya, ini yang sering main media sosial kan begini. Kadang berselisih pendapat tentang perkataan, entah siapa yang mengatakan, bukan hadis, bukan ayat, diperselisihkan. Apa perkataannya? Ambil baiknya, buang buruknya. Ini bukan ayat, bukan hadis, ngapain kita debat di dalamnya? Paham gak maksud saya? Ini bukan ayat, bukan hadis, ngapain kita debat di dalamnya? Dan kenapa ini muncul? Ini sebenarnya adalah sistem berpikir. Apa sistem berpikir? Sistem berpikir orang-orang pergerakan. Orang-orang pergerakan itu berpikirnya gini, udah yang penting kita duduk bareng, sama-sama. Mau dia dari kelompok mana, duduk bareng. Yang penting Islam. Mau dia orang ini, orang itu, mau dia menghina Al-Quran, mau dia menghina Aisyah, menghina Abu Bakar, pokoknya duduk bareng.
Lalu nanti gimana kalau dia ceramah? Ambil baiknya, buang buruknya. Mau dia penyembah kubur, beribadah, berdoa kepada orang yang sudah dikubur, ya, mau tidak, pokoknya duduk bareng, asal muslim, asal bersyahadat. Lalu nanti bagaimana kalau pas dia ceramah? Ambil baiknya, buang buruknya. Dari situ tuh Pak, itu sebenarnya sistem berpikir orang pergerakan. Sedangkan dakwah sunnah enggak demikian. Dakwah sunnah itu nih hadis Rasul, fa'alaikum bisunnati. Kalau sudah terjadi perpecahan, maka ayo berpegang teguh kepada sunnah. Itu yang menyatukan kaum muslimin. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawadid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi geraham kalian. Jauhi perkara yang mengada-ngada. Setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Gini para ikhwan, kalau ada Nabi Muhammad SAW di depan kita nih bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara mengada-ngada. Setiap mengada-ngada itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Lalu ada seorang di antara kita, Nabi, dakwahmu gitu-gitu aja dari dulu. Kurang ajar nggak orang itu? Kurang ajar nggak? Nah, itu tuh persis seperti orang yang sekarang ketika disebutkan hadis ini, kemudian dia berkata seperti itu. Ya. Dalilnya cuma satu, man amila amalan laisa alaihi amr. Itu hadis Rasul, keluar dari mulut yang paling mulia, dari manusia yang paling mulia, yang Anda bersyahadat dengannya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini para ikhwah, jauhi perbuatan bid'ah. Dan perbuatan bid'ah itu dicegah oleh para ulama salafus saleh terdahulu, dari mulai para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, manusia-manusia mulia mencegahnya. Lalu sekarang kita diamkan? Nggak boleh. Ya, jadi harus bersabar. Kalau ada yang mencela, ya bersabar. Itu konsekuensi dari dulu memang seperti itu. Yang menyampaikan kebenaran akan dikatakan sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Sudah dari dulu memang itu. Itu adalah warisan bagi yang mendakwahkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati. Jadi jauhi perbuatan-perbuatan bid'ah, ya, mengada-ngada dalam agama yang serupa dengan agama yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan dari mengamalkannya berlebih-lebihan. Dan ingat, perbuatan bid'ah dia erat kaitannya dengan ibadah. Tidak ada perkara dunia di dalamnya. Alat transportasi, pakaian, alat komunikasi, nggak masuk bid'ah di dalamnya. Kenapa? Karena dia bukan dari perkara ibadah, ritual ibadah, bukan. Jadi kadang-kadang aneh aja, ini dikit-dikit bid'ah, udah pakai onta aja. Kasian, si onta dihitamkan terus. Kasian, ya, onta hitam terus. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya adalah yaitu hati-hati dengan darah. Jangan sampai meneteskan darah tanpa kebenaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada haji wada, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yang artinya, jangan kalian kembali lagi menjadi orang kafir, saling membunuh satu dengan yang lainnya. Itu haji wada, wasiat Rasulullah SAW. Hati-hati, ya. Salah satu pemandangan nanti di hari kiamat adalah pertumpahan darah.
sampai yang membunuh tidak tahu kenapa saya membunuh dia, yang terbunuh juga tidak tahu mengapa dia terbunuh. Ya, itu tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah, tidaklah dibangkitkan hari kiamat hatta yakthural harju, sampai banyak al-harju. Al-harju artinya al-qatlu, pembunuhan banyak. Maka ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari. Cukup kiranya tadi sampai jam 6. Wallahu alam. Riba belum sempat kita jelaskan, dakwah juga belum sempat kita jelaskan. Tapi yang jelas itulah 15 tadi dari wasiat Nabi Muhammad SAW terakhir sebelum beliau wafat. Bagaimana cara menghadapi suami yang gampang marah? Saya tidak menemukan pancaran kebahagiaan ketika suami memandang saya. Hanya sedikit sekali mendapatkan senyum dan candanya, itu pun senyum dan candaan yang berisi ejekan dan merendahkan diri saya. Beberapa waktu lalu suami saya kepergok ingin menemui mantan pacarnya. Beliau meminta maaf dan saya maafkan. Terkadang dengan melihat tingkah dan amarahnya saya menjadi ingin sekali berdoa kepada Allah cabut nyawa ini. Apakah boleh berdoa seperti itu ya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah, pertanyaannya kemana, mukaddimahnya kemana? Yang jelas tidak boleh minta mati kecuali dalam keadaan sudah tidak sanggup lagi. Itu satu. Nah, Rasulullah SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian bercita-cita mati. Ya. Kemudian yang kedua, adapun urusan saudari dengan suami saudari, maka saya nasihatkan perbaikilah pelayanan saudari kepada suami, ya, baik itu pelayanan yang berkaitan dengan perut suami atau kemaluan suami. Niscaya suami akan tersenyum lebar setulus hati, ya. Urus saja perutnya, bagaimana makannya yang enak, seenak-enaknya, dan urus kemaluannya, bagaimana dia melampiaskan syahwatnya selampias-lampiasnya, senyaman-nyamannya. Niscaya dia akan pancaran matanya menjadi berbinar-binar. Dia setiap pagi tidak akan pernah lupa dengan apa yang saudari lakukan, ya. Nah, itu nasihat saya. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati suami dilembutkan, perangai suami dibaguskan. Tapi yang paling utama tadi, ya, yang paling utama tadi. Kenapa? Karena itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda ketika berhadapan dengan seorang perempuan, idza tuba'lin. Nah, ini ibu-ibu mulai ngobrol, ya. Biasanya gitu, susah dinasehati. Kenapa? Karena ketika dinasehati langsung, wah, gimana mau memasak yang enak, melayani di atas ranjang yang bagus, lawang dia. Nah, lawangnya ini susah akhirnya. Akhirnya nasihatnya mental terus. Maka saya nasihatkan, ini kan pertanyaan dari ibu, dari saudari, dari istri. Maka nasihat saya untuk istri. Setelah ini saya akan nasihati bapak-bapaknya. Ya. Jadi gini, sebelum saya lanjutkan, saya pernah kajian dengan judul istri durhaka. Tanda-tanda istri durhaka. Itu sebelum kajian, panitia kajian mengatakan, Ustadz, ini pesan dari ibu-ibu, kapan kajian bapak-bapak zalim, suami zalim? Kajiannya belum itu padahal, ya. Jadi kadang susah nasihatnya masuk ke dalam kalbu. Maka saya waktu itu ketika mengisi kajian dengan istri durhaka, saya katakan, ibu-ibu, ini nasihat.
terima nasihatnya. Jangan sampai di counter atau di compare dengan kelakuan suami, karena kelakuan suami nanti saya yang menasihati. Terima dulu nasihatnya. Seperti saya katakan tadi, perbaiki pelayanan terhadap perut suami, perbaiki pelayanan terhadap kemaluan suami, ya, itu nasihat, maka terima itu. Tapi Ustadz, suamiku begini, tapinya nanti, terima dulu nasihatnya, ya. Tapi Ustadz, suaminya sering marah, tapi Ustadz, suaminya nggak kasih nafkah untuk memperbaiki penampilan, untuk memperbaiki resep makanan dan seterusnya. Nggak ada alat untuk membuat makanan yang lebih enak, Ustaz. Enggak, terima dulu nasihat ini, maka Anda akan mengerjakan nasihat ini. Baru setelah itu nanti kita nasihati suaminya, ya. Ini yang pertama. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu nasihat kepada istri. Nah, adapun suami, maka saya nasihatkan sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwa istri itu posisinya lemah. Dia itu bagaikan tawanan di sekitar kita, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka bersabarlah, berbuat baiklah. Lihat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya redaksi untuk berbuat baik kepada pasangan adalah Allah memerintahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para suami agar berbuat baik kepada para istri. Ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istrimu dengan baik, ya. Kemudian lagi Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Aku wasiatkan kalian berbuat baik kepada istri kalian, sesungguhnya mereka adalah tawanan di sekitar kalian. Itu redaksinya kepada siapa? Suami. Harus lebih bersabar, harus lebih tenggang rasa, harus lebih mengayomi, lebih dewasa. Nah, begitu, ya. Lihat, saya pesan tadi kenapa mengurus dua poin tadi, perutnya suami dan kemaluan suami. Lihat hadis Rasul. Rasul SAW pernah bertemu dengan seorang perempuan, kemudian beliau bertanya, "Idza tuba'lin, wahai perempuan, engkau punya suami enggak?" Kemudian sang perempuan ini mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya, saya punya suami wahai Rasulullah. Kemudian Rasul SAW berpesan kepada perempuan tersebut, kaifa anti lahu. Nah, ini pesan pertama nih. Bagaimana pelayananmu terhadapnya? Itu pesan pertama untuk istri. Bagaimana pelayananmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu terhadap perutnya, makanannya, kemudian kemaluannya? Itu yang paling utama. Kemudian si perempuan tersebut menjawab, ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Wahai Rasulullah, aku tidak meremehkan mengurus suamiku, selalu aku perhatikan, kecuali ketika aku sudah sangat lemah, tidak sanggup lagi. Kemudian Rasulullah berpesan dengan pesan yang kedua. Kata beliau, unduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Wahai perempuan, perhatikan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Ini pesan kedua nih. Jaga keridhaan suami. Selama suami ridha, engkau dapat surga. Selama suami murka, engkau dapat neraka. Jadi jaga perasaan. Menjaga perasaan suami hanya dari sisi dua. Jaga perutnya, jaga kemaluannya. Urus perutnya tuh. Apa yang disukainya? Seorang istri bukan dari Jawa, kemudian suaminya dari Jawa. Apa yang disukai oleh seorang suami yang berasal dari Jawa? Belajar dia masak. Seorang suami ketika berjimak di atas ranjang sukanya gaya begini, lakukan. Ya, lakukan. Iya, betul itu, memang seperti itu. Aku sukanya gelantungan di atas dinding. Wes, lakukan aja.
Kelantungannya cicak ya. Nah, itu dia ya, begitu caranya. Jadi nanti akan ada pancaran kegembiraan, akan ada pancaran kesenangan, tidak seperti yang dikeluhkan. Ini kadang-kadang penampilan istri juga harus diperbaiki. Kalau mau tidur, usahakan tuh mau tidur dari ujung rambut sampai ujung kaki wangi. Ya, saya sering berkelakar, ini bercanda saya sebenarnya. Kalau saya lagi resepsi pernikahan, bagaimana keadaan istri kita? Cantik luar biasa. Semestinya setiap malam begitu. Hah? Semestinya setiap malam begitu. Niscaya suami akan tutup HP-nya, tidak akan lihat tante-tante goyang di TikTok. Karena ada yang asli di sini. Ini kadang-kadang perempuan tidur pakai masker, kemudian matanya ditutupi dengan timun. Pas dilihat, suaminya asik main HP, melihat wanita-wanita goyang. Pas dilihat di samping, ini makhluk dari mana? Ya kan? Ya, harus wangi, harus bersih. Kemudian itu daster yang dipakai, pakai pakaian yang menarik suami. Daster udah bolong kanan, bolong kiri. Ya. Ini para ikhwan, perhatikan penampilan. Yang lebih patut diperhatikan penampilan malah ketika mau tidur di samping suami, meskipun suami saat itu tidak mau menggaulinya. Wah Ustaz, sia-sia saya capek Ustaz nih. Ya, enggak capek, itu nih ibadah. Meskipun tidak mau menggaulinya. Ini kadang terbalik, ketika mau keluar rumah dandan sehabis-habisnya. Tidak dinikmati oleh suami, malah dinikmati oleh laki-laki lain. Nah, ini keliru. Jadi terbalik keadaannya. Itu yang kadang-kadang akhirnya suami tidak memancarkan kesenangan, keindahan. Kemudian juga contoh Khadijah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Makanya beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian, yang hidup di dalamnya tidak susah dan tidak gaduh. Para ulama menjelaskan kenapa tidak gaduh, karena Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Ini kadang-kadang suami nasihatin sekali, istri lebih ceramahnya lebih tajam daripada suaminya. Atau sang suami kadang-kadang ingin meminta saran atas permasalahan di luar yang dia hadapi, ternyata bukan saran yang dia dapatkan, tambah masalah. Makanya sebagian suami malas untuk ngobrol dengan istrinya. Kenapa? Karena yang dia dapati bukan solusi. Tidak seperti Ummu Salamah. Rasulullah SAW masuk ke dalam tenda, beliau dalam keadaan jengkel, para sahabatnya tidak mau mengerjakan perintah beliau. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha memberikan solusi terbaik. Engkau wahai Rasulullah pergi keluar, panggil tukang cukur rambutmu, bagikan itu rambut, niscaya seluruh sahabat akan mengikutimu. Seperti itu. Seorang suami kadang ingin curhat kepada istrinya, wahai istriku, sepertinya bulan ini gaji dipotong. Lah piye ta? Enggak bahaya ta? Gimana? Akhirnya bingung dia. Bukan malah dapat solusi, malah bingung. Oh, kita punya hutang nanti cicilan ini gimana? Bukan malah dapat solusi, malah dapat puyeng kepalanya. Ya, seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.